Salam sejahtera sahabat semuanya, berkat rahmat kehidupan melimpah senantiasa tercurah bagi kita semuanya. Amin. Tarik napasmu perlahan, dan sebelum kau mendengarkan lebih jauh, sadari satu hal ini, yang akan kau dengar bukan motivasi, bukan afirmasi kosong, bukan pula dongeng spiritual. Ini adalah peta tentang bagaimana realitas diciptakan, melalui kesadaran, otak, dan melalui keyakinanmu sendiri. Pertama, realitas bukanlah yang kau alami, tapi yang kau percaya. Kau mengira hidupmu terbentuk oleh keadaan, oleh ekonomi, oleh masa lalu, oleh orang lain. Tidak, bukan itu. Otak menafsirkan, menyaring, memilih, dan yang menjadi filter utama bukan logika, melainkan keyakinan. Apa yang kau percaya tentang dirimu, tentang hidup, tentang dunia, inilah yang menjadi lensa realitasmu. Dua manusia berdiri di tempat yang sama, mengalami dunia yang sama, namun pulang dengan kisah hidup yang berbeda. Bukan karena dunianya berbeda, tetapi karena keyakinannya berbeda. Kedua, otak tidak mencari kebenaran, otak mencari konsistensi. Ini penting. Dengarkan baik-baik. Dalam neuroscience, otak tidak didesain untuk menemukan kebenaran mutlak. Otak didesain untuk bertahan hidup, dan untuk bertahan hidup, otak membutuhkan prediktabilitas. Maka otak akan selalu bertanya, apa yang sudah aku percaya sebelumnya? Lalu ia akan mencari bukti untuk membenarkan keyakinan itu. Inilah yang disebut confirmation bias. Jika kau percaya hidup itu kejam, otakmu akan mengabaikan keindahan dan menyoroti penderitaan. Jika kau percaya dirimu tidak beruntung, otakmu akan memfilter semua peluang seolah-olah peluang itu tidak pernah ada. Bukan karena dunia tidak memberi, melainkan karena otakmu tidak mengizinkanmu melihatnya. Ketiga, RAS. Gerbang realitasmu di batang otakmu. Ada sistem bernama Reticular Activating System atau RAS. RAS adalah penjaga gerbang kesadaran. Ia memutuskan apa yang penting, apa yang diabaikan. Dan RAS bekerja berdasarkan keyakinan. Jika kau percaya dirimu berharga, RAS akan menyoroti kesempatan. Namun jika kau percaya dirimu korban, RAS akan menyoroti ancaman. Setiap hari, jutaan informasi melewatimu. Namun yang kau sebut realitas hanyalah yang lolos dari RAS. Dan RAS tidak patuh pada doa, ia patuh pada asumsi terdalam. Keempat, keyakinan adalah program saraf. Setiap keyakinan yang kau ulang menciptakan jalur saraf atau neural pathways. Semakin sering diulang, semakin kuat jalur itu, semakin otomatis reaksimu. Inilah neuroplasticity. Kau tidak bereaksi terhadap dunia. Kau bereaksi terhadap program sarafmu sendiri. Dan yang menyedihkan, kebanyakan manusia tidak pernah memilih programnya. Ia diwariskan dari orang tua, lingkungan, agama, trauma masa kecil. Lalu program itu dijalankan seolah-olah itu adalah dirinya. Kelima, emosi adalah bahasa tubuh terhadap keyakinan. Saat kau percaya sesuatu, otak melepaskan zat kimia tertentu. Saat otak percaya ancaman, otak melepaskan kortisol, adrenalin. Percaya keterbatasan akan muncul ketegangan kronis. Percaya ketidakberdayaan akan muncul kelelahan mental. Di kondisi ini tubuhmu hidup dalam mode bertahan hidup. Namun saat keyakinan berubah, dopamin memunculkan rasa percaya kemungkinan. Serotonin memunculkan percaya keamanan. Oksitosin memunculkan percaya keterhubungan. Disinilah tubuh masuk mode penciptaan. Spiritualitas menyebutnya vibrasi. Neuroscience menyebutnya neurochemistry. Nama boleh berbeda, mekanismenya sama. Keenam, otak tidak membedakan nyata dan dipercaya. Ini adalah titik paling berbahaya dan paling membebaskan. Penelitian neuroscience menunjukkan, otak mengaktifkan area yang sama saat sesuatu benar-benar terjadi dan saat sesuatu dipercaya dengan kuat. Dan saat sesuatu dipercaya dengan kuat, maka saat kau percaya gagal, tubuhmu bereaksi seolah gagal itu sudah nyata. Dan saat kau percaya mampu, otak mulai menyelaraskan tindakan menuju bukti kemampuan itu, bukan karena sihir, melainkan karena otak menjalankan perintah. Ketujuh, kesadaran adalah pemberi perintah, dan otak adalah eksekutor. Kesalahan manusia modern adalah ini, mengira pikiran adalah penguasa. Tidak, pikiran hanyalah alat, otak hanyalah mesin. Yang memberi perintah adalah kesadaran. Saat kesadaranmu tertidur, keyakinan lama berjalan otomatis. Saat kesadaranmu terbangun, kau mulai melihat, aku bisa memilih apa yang kupercaya, dan disitulah penciptaan dimulai. Kedelapan, mengubah realitas tidak dimulai dari tindakan. Ini penting,
Kebanyakan orang mencoba mengubah hidup dari luar ke dalam, padahal arah yang benar adalah dari dalam keluar. Ubah keyakinan, ubah fokus, ubah emosi, ubah kimia, ubah tindakan, ubah hasil. Melompati tahap keyakinan hanya akan menciptakan kelelahan. Kesembilan, ego takut pada perubahan keyakinan. Saat kau mulai mengubah kepercayaan, ego akan melawan. Ia berkata, "Ini tidak realistis. Kau sedang berhalusinasi. Jangan berharap terlalu tinggi. Itu bukan suara kebenaran. Itu suara program lama yang takut mati." Ego hidup dari konsistensi masa lalu. Kesadaran hidup dari kemungkinan. Kesepuluh, keyakinan adalah ritual harian setiap hari. Saat kau berbicara pada dirimu sendiri, saat kau menafsirkan kejadian, saat kau menyimpulkan hidup, kau sedang melakukan ritual penciptaan. Tidak ada hari netral, tidak ada pikiran sepele. Semua adalah suara perintah kepada sistem sarafmu. Penutup, kembali ke posisi pencipta. Sekarang dengarkan kalimat ini bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kesadaran. Kau tidak hidup di dunia. Dunia hidup di dalam sistem sarafmu. Dan sistem sarafmu patuh pada apa yang kau percaya. Maka berhentilah bertanya, mengapa hidupku seperti ini? Mulailah bertanya, keyakinan apa yang selama ini kujalankan tanpa sadar? Karena saat keyakinan berubah, otak berubah, fokus berubah, tindakan berubah, dan realitas tidak punya pilihan selain mengikuti. Ingat ini, dan jangan pernah lupa, apa yang kau percaya itulah yang akan menjadi. Wassalam.